Ini inti sebenarnya dari dokumenter ini. Bukan sekadar cerita startup biasa. Bukan lagi montase soal pendiri visioner yang mengubah dunia. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang tukang ojek di Jakarta dulu harus mangkal di pinggir jalan selama 3 jam hanya demi satu penumpang. Dan bagaimana upaya menyelesaikan masalah sepele yang kasat mata itu justru menarik investasi lebih dari $5 miliar dari Google, Tencent, Facebook, hingga Dana Abadi Abu Dhabi. Ini tentang bagaimana sebuah pusat layanan telepon bertransformasi menjadi perusahaan senilai 10 miliar yang berakhir dengan sang pendiri duduk di kursi pengadilan tindak pidana korupsi di Jakarta, sementara para pengemudinya berdiri di luar membela dirinya. Setelah menonton ini, kamu akan paham betul bagaimana Gojek dibangun dan apa yang terjadi ketika revolusi ini tumbuh terlalu besar hingga sulit dikendalikan. Jakarta, 2009. Nadiem Makarim lagi naik ojek ke kantor. Lagi-lagi ojek. Dia melakukan ini setiap hari, bukan karena nggak mampu beli mobil, tapi karena di Jakarta, cuman motor yang benar-benar bisa nembus macet. Kemacetan legendaris yang nggak cuma bikin telat, tapi benar-benar menelan waktu berjam-jam dalam hidupmu gitu saja. Dia lagi ngobrol sama abang ojeknya. Di sela-sela obrolan ringan itu, dia tanya, "Tadi pagi nunggu berapa lama sebelum dapat saya?" "Sekitar 3 jam, jawab si abang. "Kadang malah lebih, 3 jam. Cuma duduk di pangkalan, nongkrong di pinggir jalan, sambil merokok, melihat kemacetan lewat, tanpa menghasilkan apa-apa." Padahal cuma beda 5 blok dari situ, ada orang yang berdiri di trotoar, sudah telat, tapi nggak bisa dapat tumpangan. Kota yang sama, kebutuhan yang sama, tapi nggak ada koneksi sama sekali di antara mereka. Nadiem menyimpan kegelisahan itu dalam benaknya. Hal itu terus mengusik pikirannya, seperti halnya masalah sepele, bodoh, dan sebenarnya bisa diperbaiki, yang selalu membuat kita gemas. Jadi dia pun membereskannya. Tapi caranya benar-benar di luar dugaan semua orang. Apa yang dia mulai di tahun 2010 itu skalanya hampir bisa dibilang sangat kecil, sampai bikin malu. Cuma 20 pengemudi, satu pusat layanan telepon, dan sebuah nomor telepon yang bisa kamu hubungi untuk pesan ojek dengan harga pas, yang sudah disepakati bahkan sebelum kamu naik ke motornya. Nggak ada aplikasi, nggak ada algoritma, cuman orang-orang yang angkat telepon dan mengirim pengemudi secara manual. Prosesnya lambat, susah berkembang, bahkan hampir bikin dia menyerah. Tapi itu membuktikan satu hal, orang-orang sebenarnya nggak butuh teknologi yang lebih canggih. Yang mereka butuhkan adalah kepastian. Kepastian soal harga, kepastian soal keandalan, sampai kepastian apakah si abang ojeknya tahu jalan atau enggak. Produk aslinya adalah rasa percaya. Telepon itu cuma cara dia menyampaikannya, dan begitu dia paham hal itu, begitu dia sadar bahwa masalahnya bukan soal motornya, bukan soal jalannya, bukan juga soal macetnya. Segala hal yang terjadi setelah itu jadi terasa masuk akal dengan cara yang berbeda. Disinilah orang-orang selalu salah paham soal cerita ini. Mereka menyebut Gojek sebagai Ubernya Asia Tenggara. Itu perbandingan yang malas, benar-benar nggak nyambung sama poin utamanya. Uber masuk ke kota-kota yang sistem transportasinya sudah mapan dan bikin harganya jadi lebih murah. Mereka mengacak-acak sesuatu yang memang sudah ada. Nadiem nggak sedang mengacak-acak apapun. Dia justru memformalkan sesuatu yang selama ini nggak dianggap oleh lembaga-lembaga yang seharusnya peduli. Begitu kamu memberi seorang pengemudi identitas digital, riwayat transaksi, rating, posisi di dalam sebuah sistem yang sebelumnya menganggap mereka tidak ada sesuatu yang bergeser. Untuk pertama kalinya, si abang ojek bisa merencanakan minggunya. Tahu kira-kira berapa yang bakal dia dapat. Mulai membangun sesuatu. Di wilayah di mana jutaan orang hidup pas-pasan dari hari ke hari, kemampuan untuk berencana itu bukan hal kecil. Secara tidak langsung, itu adalah segalanya. Tapi Nadiem belum selesai memperluas apa arti dari segalanya itu. Aplikasi itu meluncur tahun 2015. Dalam hitungan minggu, servernya langsung tumbang gara-gara lonjakan permintaan yang nggak pernah diprediksi siapapun.
Tapi datanya sudah mulai menunjukkan hal yang berbeda dari dugaan semua orang. Orang-orang nggak cuma pakai jasa pengemudi untuk berangkat kerja. Mereka mulai kirim pesan, bisa mampir belikan martabak sekalian? Martabak dari penjual kaki lima di pojokan itu. Atau dokumen yang harus sampai ke seberang kota sebelum jam 12 siang. Urusan-urusan kecil, titipan pribadi. Tim Nadiem nggak mencoba buat menghentikannya. Mereka justru memperhatikannya. Dan yang mereka lihat adalah si pengemudi, orang di atas motor yang paham setiap jalan tikus, setiap jalan pintas, setiap warung yang nggak punya alamat jelas, sebenarnya sudah bertindak layaknya sebuah jaringan logistik. Hanya saja, selama ini dia belum dibayar selayaknya sebuah jaringan logistik. GoFood dimulai bukan sebagai strategi restoran, tapi sebagai strategi pemanfaatan pengemudi. Motor yang sama, pengetahuan kota yang sama. Sekarang mereka mengantar makanan di jam-jam saat permintaan penumpang sedang sepi. Penghasilan pengemudi naik, waktu menganggur berkurang. Dan Gojek punya produk pesan antar makanan dengan 2 juta kurir yang sudah terlatih dan siap jalan, hampir tanpa biaya tambahan sama sekali. Pemilik warung yang selama 30 tahun cuma melayani orang-orang yang kebetulan lewat di depan kedainya, tiba-tiba masuk ke aplikasi. Sekarang, seluruh kota jadi pelanggannya. Tapi, ini hal menarik tentang membangun platform buat orang-orang yang selama ini dilupakan oleh ekonomi. Begitu mereka sudah percaya padamu untuk urusan transportasi, mereka bakal mempercayaimu untuk sesuatu yang jauh lebih sulit didapatkan. Uang mereka. GoPay awalnya cuma sebuah dompet digital sederhana di dalam aplikasi. Fungsional, membosankan, tapi memang perlu. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak sepenuhnya direncanakan siapapun. Orang-orang mulai menyimpan uang di sana, mengirimnya ke keluarga di luar kota, bahkan menggunakannya di luar ekosistem Gojek sama sekali. Di negara di mana lebih dari 90 juta orang dewasa tidak punya rekening bank, bukan karena pilihan, tapi karena pihak bank memang tidak pernah menginginkan mereka, GoPay menjadi identitas finansial yang hadir lewat ikon aplikasi hijau di ponsel Android murah. Sampai tahun 2019, GoPay sudah memproses transaksi senilai miliaran dolar setiap tahunnya. Visa berinvestasi, MUFG berinvestasi, PayPal berinvestasi. Dompet digital ini sudah tumbuh jauh melampaui aplikasi yang dulu melahirkannya. Hal ini memicu sebuah pertanyaan yang belum berani dijawab secara gamblang oleh siapapun di internal Gojek. Seberapa besar sebenarnya skala bisnis ini nantinya? Ternyata, jauh lebih besar daripada sekadar satu perusahaan saja. Antara tahun 2016 sampai 2021, Gojek berhasil mengumpulkan pendanaan lebih dari 5 miliar dolar. Google masuk, Tencent masuk. Begitu juga Facebook, KKR, Temasek, sampai Abu Dhabi Investment Authority. Di tahun 2021, nilai perusahaan ini sudah menembus 10,5 miliar, menjadikannya dekakorn pertama di Indonesia. Lalu Gojek merger dengan Tokopedia membentuk grup Goto, dengan valuasi sebesar 20 hingga 30 miliar saat melantai di Bursa Efek Indonesia. Sebuah perusahaan yang sekarang diperkirakan menyumbang 2% dari seluruh PDB Indonesia. Tapi skala besar mengubah segalanya. Saat Gojek masih jadi startup kecil yang nekat, strategi mereka adalah bergerak cepat dan berani ambil risiko. Tapi ketika kamu sudah jadi infrastruktur, ketika jutaan pengemudi, pedagang, dan keluarga bergantung pada platformmu, setiap gangguan teknis akan berdampak langsung ke kehidupan mereka. Setiap perubahan algoritma memangkas penghasilan seseorang. Dan di titik itulah, celah-celah mulai terlihat. Di tahun 2016, baru setahun sejak aplikasinya meluncur, ratusan pengemudi sudah berkumpul di depan kantor Gojek di Jakarta untuk berdemonstrasi. Keluhannya, sebuah sistem bonus yang dirancang sedemikian rupa sehingga, sebanyak apapun pesanan yang mereka selesaikan, para pengemudi mengaku tidak pernah benar-benar bisa mencairkan bonus tersebut. Algoritmanya selalu menghentikan mereka tepat sesaat sebelum target tercapai. Bagaimana mungkin sebuah mesin bisa menipu kami? Ujar salah seorang pengemudi kepada wartawan. Pasti ada orang di baliknya yang sedang mencurangi kami.
ketegangan itu tidak pernah benar-benar hilang, malah semakin membesar. Di tahun 2025, protes massal melanda seluruh Indonesia dan para pengemudi Gojek terjebak di tengah-tengahnya. Seorang pengemudi, Avan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan polisi saat demonstrasi di Jakarta. Gojek mengubah logonya menjadi hitam sebagai tanda duka cita. Revolusi ini ternyata belum sepenuhnya menepati janji-janjinya kepada orang-orang yang telah membangunnya. Sementara itu, Nadiem sendiri menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius. Pada September 2025, dia ditangkap. Tuduhannya, korupsi dalam proyek pemerintah senilai 120 juta untuk pengadaan Google Chromebook bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Jaksa mendakwa bahwa ia mendesak kementeriannya untuk mengadopsi ekosistem Google sebelum proses tender yang semestinya, dan bahwa ia tetap mempertahankan pengaruh tersembunyi di Gojek bahkan setelah resmi mengundurkan diri, menyebut kepergiannya sebagai penyamaran strategis atas konflik kepentingan. Dia membantah semua tuduhan tersebut. Pengacaranya berargumen bahwa kekayaannya justru merosot lebih dari 50% selama masa jabatannya sebagai menteri. Para pengemudi yang dulu berkendara di bawah naungannya pun muncul di luar gedung pengadilan, membawa spanduk untuk membelanya. Sidangnya dibuka pada 5 Januari 2026. Hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Apakah dia bersalah atau tidak, pengadilanlah yang akan memutuskan. Namun, ada satu gambaran yang sulit untuk diabaikan. Sosok pria yang membangun sebuah platform untuk memberikan suara bagi para pekerja yang selama ini tak terlihat di Indonesia, kini justru membutuhkan para pekerja yang sama untuk membela dirinya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Gojek bukanlah sebuah kisah yang bersih. Sejak awal pun memang tidak pernah begitu. Ini adalah kisah tentang masalah nyata yang benar-benar terpecahkan, yang kemudian ditarik hingga menjadi sesuatu yang begitu besar, sampai mulai menciptakan masalahnya sendiri. Pengemudi yang awalnya berdaya, kemudian terhimpit. Seorang pendiri yang dipuja, lalu didakwa. Sebuah perusahaan yang dibangun untuk melayani mereka yang terlupakan, kini justru berjuang demi kelangsungan hidupnya sendiri. Tapi semua itu tidak menghapus apa yang telah ia bangun. Pemilik warung dengan pelanggan yang tak akan pernah ia temui langsung. Pengemudi yang kini bisa memberi kepastian pada keluarganya tentang penghasilan bulan ini. Serta 90 juta orang yang mendapatkan dompet digital, pertama mereka bukan dari bank, melainkan dari aplikasi yang biasa mereka gunakan untuk memesan makanan. Gojek tidak hadir dengan sebuah pernyataan visi misi yang muluk. Ia hadir di atas 2 roda, sedikit lembab karena keringat atau hujan, dan sudah telat untuk jemputan berikutnya. Namun ia telah mengubah kawasan ini dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun, bahkan oleh Nadiem sekalipun. Di mana kamu berada saat pertama kali pakai Gojek atau Grab? Dan menurutmu apakah Nadiem bersalah atau ini semua cuma politik? Tulis pendapatmu di bawah.